kita dikit lagi mau nyampe nih. Studio Alzena Studio. Ini siapa, Mri? Boleh. Oke. Tahu dong, gue turun dulu dong. Gue baru nyampe di Alzena Studio tadi. Boleh gue ajakin, Bang apa? Kemarin upload di YouTube lu, upload di YouTube gue dong. Kata dia gitu. Gue gini aja kali ya. Nah tadi gue bikin ngeliat status si Tangtung, dia udah apa? Dia lagi bikin status snap, lagi record. Gue tahu recordnya udah selesai apa belum? Kita langsung ke atas aja. Yuk. Dari mana? Gue selalu matiin nan. Enggak. Lu ngapain nih? Mau mana? Mau balik dulu ya? Balik. Iya. Kita lihat di atas, oke? Gimana? Kita lihat dikit lagi ini. Benerannya. Curang tuh. Boleh. Kemarin gue bikin vlog, nguploadnya di tempat dia, sama di tempat gue aja tuh malah lumayan lagi view-nya 7.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener kan? Ini langsung. Tadi gue lagi bikin status. Bang, lu lagi record ya? Tadi gue ngajakin collab. Hah? Gue ngajakin collab. Ini gua ada apa? Belum selesai, record. Lagi proses. Proses. Lagu baru sini. Gue bisa kita. Ya susah banget, ribet banget. Kacau. Jadi gitu. Kayaknya ada tamu nih. Gua mau ngurusin rekaman dia pokoknya. Ada diganggu lah gitu. Ganggu. Terus rekaman itu apa, Bang? Udah enak-enak berdua ya. Jadi gini, masuk YouTube gua nggak? Iya lah. Dan Masuk tadi gua kan lagi jalan, langsung aja gua suruh Alan buat videoin. Kita mau ke tempat bos bolai. Tapi lu tahu gua lagi recording. Iya, tadi kan lu sore lagi bilang gua recording, tahu jadi apa enggak kan? Makanya gua lihat status Tangtung recording. Jadi pas gua nelfon lu, Bang, jadi nggak collab? Yaudah lu datang aja ke studio. Malam gua insya Allah studio ya kan. Tangtung langsung bikin snap, gua jalan ke sini. Ya. Lu bikin apa sih, Bang? Gue bikin recording sebenarnya lagu lamanya The Sheriff. Ini rasa ini judulnya. Cuman gue pengen bikin konsep versi akustik tapi berdua Oh, Tangtung. lagu yang kemarin lu upload yang upload di YouTube lu ya? Iya, yang Boleh mana- Farah, upload di YouTube boleh Farah nanti kalau Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and share buat Channelnya akunnya Boleh channel. Farah. Nih, ada di bawah nih. Boleh Soalnya gue malam ini digangguin pas gue lagi recording. Pokoknya gue gangguin. Tapi nggak apa. Lihat, cuy. Coba metronomnya tuh begini tuh. Gimana sih? Coba tuh dengerin tuh. Udah gitu aja. Bocoran ya? Iya, bocoran. Nanti ya. Apa? Rilis nggak dia? Rilis nggak? Rilis lah. Gue recording malam ini mungkin sampai pagi ya, tamu berdua. Di mixing dan masteringnya hari ini secepat juga. Mungkin minggu lusa atau minggu depan itu kita akan rilis di YouTube-nya Boleh Farah. Boleh. Iya, kan? Parah, promosi mulu boleh. Sekarang baru gue di YouTube nih, belajar ngambil. Konten baru berapa gitu? Kalau gua nggak sejak Bang, lu kenapa sih? Masih tuh. Diganggu apa Lu Amri? Iya, gangguin nggak apa nih? Nggak, Gangguin nggak apa ya? nggak. Nanti lu bisa record sampai jam berapa? Jam 2 lah. Sampai jam 2. Gue boleh komen dikit ya? Komen dong. Lu ngomong dong kalau masuk ke YouTube gue, aduh seadanya nih maksudnya. Tadi nggak bagi lagi kan? Enggak, gua mau nanya lu. Nah. Lu kenapa masih fokus di musik sih lu? Gua, Lu kenapa lagi pandemi gini lu? hobi jadi gini. Satu, ya kalau dibilang gua kenapa punya studio, gua main musik hobi gua. Kedua, gua pengen bukti nanti ke depannya kan gue bakal tua, lu pun bakal tua. Tapi anak-anak gue itu biar tahu bahwa bapaknya dulu main musik, ya nggak ada di rekam digitalnya loh. Berarti gue punya
lagu, gue bisa recording Ada dan kisahnya ya? kisahnya gue main manggung di mana-mana, di upload di YouTube itu. Jadi kenapa lu bilang tadi lu masih main musik aja bang? Ya jiwa gue di musik, Oh, mau usaha dimanapun banyak. Berarti lu orang seni ya, orang seni. Sedikit. Seni cuy, dia orang seni. Jadi lu karena suka musik karena emang itu jiwa lu. Nah, jadi gue sedikit gue ngejiwain, tapi kalau gue untuk berkarya di musik itu sebenarnya gue suka banyak musik yang gue suka untuk all genre, tapi untuk ngejiwain ngedalamin gue di reggae. Iya, gua dulu. Kalau untuk di semua all genre gue masih masuk sebenarnya kayak pop, rock, karena banyak teman-teman Alternatif gitu, lah. alternatif. Cuman kalau untuk ngejiwainnya, kalau tanya untuk gue ngejiwain full, ya gue di reggae. Reggae. All the best untuk reggae buat gua, ya kan? Kan banyak teman-teman dari channelnya, dari masa-masa atau channelnya yang subscribe-nya Amri itu kan banyak juga nggak suka reggae, tapi karena dia udah datang di kandang gua nih ya Harus suka reggae. gua agak promo sedikit. Channel gua tentang YouTube tentang emas bang tadinya. Oh. Dia tuh termasuk orang yang pintar ngomong, soalnya bos cuy, usahanya banyak. Jadi orang kalau misalkan dia lagi meeting, obrolannya banyak, gini-gini juga bos anjir. Gue pengen banget ya, kayak mulai dari dulu. Nih gue nanya bang, lo kan sering dulu manggung gitu kan, suka manggung. Gue sempet justru gue nonton lo bang dari jauh. Ketika lo manggung, hal apa sih lo sering bang? Banyak loh orang-orang manggung biasanya ada bete loh. Apa misalkan dia salah lirik atau apa gimana? Jadi gini, pertama Yang paling lucu gitu. Lo pernah nggak sih manggung? Gua paling pernah, lucu? pernah gue di anjrit. Gokil. Halo. Bikin yang upload juga. Ini live namanya Instagram. live streaming. Gue kira komunitas dalam komunitas. Jadi gini, gue pernah manggung di event yang lumayan besar. The Serif itu closing. Kita dikasih selalu manggung, kita dikasih closing kalau main di daerah manapun, kalau jadi bilang kamu atau gue star gitu kan. Gue star. Nah jadi beberapa kita manggung itu banyak kejadian-kejadian yang aneh. Ya anehnya dalam arti teman-teman dari player kalau orang vokalis dari player itu ada yang misalkan dia bete berantem sama bokinnya, jadi ke bawah tuh moodnya itu ke bawah dia untuk ngejam gimana lu beda. Iya, Nah itu jadi banyak hal yang agak-agak lucu. Ada juga yang lucu nih, ada nih gue nggak nyebutin, dia berantem sama keluarganya, sama nyokapnya, jadi nggak jadi manggung. Ada akhirnya seadanya ada jadi ada. Nah beberapa banyak yang itu tetap jalan tuh bang, apa nyari gue orang tetap lain? jalan malam itu gue tetap jalan, makanya Sama lah. sedikit gue agak sekarang melipir ke kanan sedikit untuk solo, karena kalau solo itu kan player gue bayar, Iya. ya harus ikutin apa kata gue gitu loh bro. Jadi benar. jadi kalau band itu kan nggak bisa, kalau band itu kan harus kita kompak band itu. Nah ya jadi malam ini gue pengen nyitain suatu yang untuk solo gitu bro, jadi biar nggak yang tadi lo omong ke gue gitu ya. Iya. Ada banyak kendala lah untuk di band manggung gitu. Kan gue lihat The Serif itu dulu jaya bang, jaya udah gitu The terus. Serif. Ya The Serif itu jaya loh bang, dulu. Itu ya. Tangerang Selatan siapa yang nggak tahu The Serif kan. Ya. Terus tiba-tiba hilang gitu bang. Itu kenapa? Tapi ternyata pas hilang gue kira vakum beneran kan, udah nggak main di musik. Tapi pas gue kenal sama lu kan lu masih ngobrol sama Tang Tung Tung bikin lagu gue taikin tuh angkat nih apa lagu-lagu lama, lagu baru. Jadi gini, ternyata lu dia masih bilang, fokus ya? bukan, kemarin sempat gue pun vakum. Bukan vakum sih. Vakum juga. Enggak, bukan vakum. Jadi kalau gue vakum nggak mungkin gue bikin di studio. Iya benar-benar. Jadi gini, mungkin dibilang kalau vakum kan lama. Mungkin gue ada kesibukan yang nggak fokus di musik. Ada beberapa hal kayak gue buka usaha itu, kayak misalkan gue buka outsourcing di banking, atau gue buka di perpajakan, atau gue buka di event IO. Nah akhirnya band teman-teman gue pun terlantar, gue latihan juga ribet karena gini, karena bisa latihan tapi vokalnya nggak bisa juga latihan. Nah jadi banyak hal yang akhirnya gara-gara mungkin gue sih nggak nyalain teman-teman dari seri player ya, gue nyalain diri gue sendiri. Mungkin gue yang terlalu sibuk dalam arti kalau anak-anak teman yang pada mau latihan gue nggak bisa, makanya gue nggak mau egois ya. Sekarang ya gue ambil kesimpulan atau ambil hikmahnya, ya mungkin sekarang pas gue lagi fokus, anak-anak yang lagi pada punya
kayak gitaris gua yang recording atau yang buka home recording atau segala macem, drama gua segala macem, punya kesibukan masing-masing. Ya akhirnya gue berkaca yang kemarin gue, ternyata gue sibuknya. Itulah kenapa gue nyetusin sekarang solo di Bolevara. Tapi udah jadi belum? Alhamdulillah tinggal mixing sama mastering. Raffi gimana sih Bang? Keluarin dong suara lu. Terus anak musik. Oke, refnya. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta lagi. Cinta lagi. Terus dipantengin di YouTube Bolevara kalau mau lihat full nanti. Kapan upload? Kapan? Selesai mastering sama mixing mastering selesai gue upload. Tapi kayaknya gue bikin video klip deh. Di aku sini gue bikin video klip. Oh iya. Berarti nggak? Slow, masa video klip slow. Besok the drone ya. Vokalis, berarti sekarang berdua nih, vokalis sama gitaris. Jadi untuk sementara Bolevara yang bener-bener gue solo, tapi Sekarang mah ngebandnya keluarga aja udah. jadi solo itu nanti kalau di pamflet pun cuma 2 yang ada. Jadi misalkan boleh ngundang Bolevara di event pensi atau apa, mungkin yang di pamflet dulu kan ber-6 gitu kan di Sekarang pamflet. berdua anda. Jadi kalau di pamflet cuman jadi yang gitar gue vokalis. Jadi ntar gue bikin Ada logo 2 orang. cuma 2 orang doang di Bolevara. Itu Bang, channel gue itu sebenarnya channel mengangkat buat kebaikan. Pokoknya tips-tips motivasi hidup lah gitu loh, buat biasa. Motivasi. Nah, gue nanya nih, kenapa lu masih bertahan di sini? Gitu. Coba kenapa Bang? Apa kenapa lu pengen kayak sukses? Gue tau lu usaha lu banyak Bang, tapi lu kenapa nggak fokus buat di usaha? Kenapa lu di musik gitu? motivasi ya. Jadi motivasi Coba. buat teman-teman gini. Gue juga bekas orang susah. Jadi kalau selalu tahu dulu gue pertama kali gue nyari duit itu dari jualan koran. Terus habis jualan koran gue cuci setir mobil. Sekarang gue sampai punya kantor agensi dan gue punya studio sampai 3 lantai. Gue punya segala macam berkat hasil kerja keras gue pertama. Pertama sih gue terima kasih buat Allah SWT. Kalau buat teman-teman semua yang menciptakan, kita harus berterima kasih. Kedua, gue terima kasih sama kedua orang tua gue yang selalu support, doain. Gue walaupun nggak tahu dia doain, mungkin pasti dia berdoa kalau untuk habis sholat segala macam buat anaknya. Jadi pertama kali gue buat kita bersyukur sama yang menciptakan, ya kan. Allah SWT pertama, kedua orang tua. Ketiga teman-teman, keempat bonus. Bonus itu banyak, ya kan, banyak hal. Bonus atau cewek, atau bokin, atau bini, ya kan. Jadi banyak hal. Nah, lu fokus ke situ dulu. Kenapa? Boleh cerita sedikit? Boleh lah. Nah, jadi cerita, boleh lah. cerita untuk mengangkat gua. Kan lu konsep lu biasanya di channel lu itu motivasi kan. Ya, nah, motivasinya kenapa gua usaha di yang lain tapi tetap di musik? Karena gua usaha beberapa banyak hal. Misalkan gue usaha di outsourcing, atau karena kan usaha gue tuh main target kan, gue penekanan tinggi. Kalau gue nggak diimajinasi atau gue nggak yang gue biar enjoy, gue stres. Akhirnya apa kesenangan gue, hobi gue apa? Nah, gue main musik. Jadi abis gue tag apa, gue abis meeting segala macam, gue stres, ya gue lari ke musik. Inilah ibarat kata ini finalinya gue untuk habis gue bekerja di sini studio. Nah, jadi motivasi buat teman-teman sih intinya satu, lo jangan lupa berdoa. Satu ya, kedua orang tua deh nomor 1. Bener ya, orang tua. Orang tua ada nomor 1. Gue boleh nanya nggak Bang? Apa? Kan lu dulu dari orang susah, gue juga tahu kan. Terus lu ada tips nggak? Cara lu gitu, kalau misalkan lu ngasih ke gue nih, apa kasih ke penonton apa? Ya, subbreaker ke subscriber. Ada gak sih Bang tips lu? Apa misalkan tips istiqomah lu apa? Maksudnya lu yakin ini, gue yakin ini dan akibatnya ini, gue yakin ini gue bakalan pakai ini gitu. Sebenarnya temen-temen sih kalau gue ceritain istiqomah atau keagamisan ya, agak ketawa. Lo tau ya, demi Allah gue tuh sholat 5 waktu juga jarang, bukan jarang, kadang-kadang bolong-bolong ya. Tapi duha gue nggak pernah lewat. Malamnya aja gue mabok, gue pasti pagi duha. Terus terang, gue pasti mandi wajib paginya. Intinya gini sih, gue pernah dengar dari si Oki nama. Lu harus duha sama lu harus sedekah. Sedekah itu nomor 1. Gue sering di sini pun gue lagi nongkrong di studio aja segala macam, makan aja kadang-kadang ya gue yang
Karena menurut gua kalau kita ikhlas, nasi padangnya 10.000 aja pas dibalikin 10 kali lipat. Itu pesan gua. Jadi jangan lu sampai lu temen nongkrong, gua tuh paling seneng gini, kalau temen nongkrong misalkan mau makan atau apa, gua paling seneng gua yang bayarin. Pet, beli nasi uduk, Pet. Gua yang bayarin. Bayarin, seneng men. banget gua. Dibayarin. Mana sih Ayolah. pernah yang gak pernah gua bayarin? Gua paling Gue senang. sering tuh dari rumah lu. Lapar Jadi- nih udah. Gue paling senang kan lembutnya Pak. Itu karena gue juga bukan berguru, gue ada satu yang gue ikutin tuh temen bisnis gue gitu, suksesnya kayak gitu. Dia sekarang dia bilang, iya dia sholat lima waktu. Kalau gue ya jujur aja di channel Andri sih, untung boleh parah nggak. Gue masih sering agak sedikit minum gitu kan, dikit doang. Tapi kalau bisa jangan ikutin, ambil yang lurusnya aja. Tapi kalau di Amri tadi bilang itu ya intinya lo sebenarnya sih lebih bagus kalau lo bisa dua, lo 5 waktu yang lo hajar, terus lo sedekah itu. Sedekah deh, lo sedekah, lo ikhlas tapi sedekahnya, lo ikhlas pasti lo mau 1.000, berarti 10 kali lipat lo hampir sekitar berapa, 100.000 atau 1 juta gitu. Berarti cara lu kayak gitu tuh lu sedekah, terus ke tadi orang tua sama duha. Betul. Tapi Itu intinya aja. sih, intinya yang gue sekarang bener-bener yang meyakini gue agak gue berhasil itu gue doa orang tua sama satu, kedua gue agak sedekah banget. Sumpah. Lu yakin gak bang dulu bisa kayak gini? Lu tau gak, gue punya gitar aja yang gue pengen gue ngeband dulu, ngeband lama. Gue kan punya gitar aja gue bingung beli dari mana. Tapi sekarang studio gue punya 3 lantai, kan gila ya. Jadi lewati Berarti gak nyangka. Lu jangan gak nyangka. jangan kan nyangka, gue nyampe depan studio gue aja nih, ini bener punya gue ya. Gak nyangka. Ternyata berarti ya. ini punya gua gitu. Gua nggak, yang sampai gua berpikir masa sih ini punya gua gitu loh bro. Tuh coy, Ya, lu bisa gitu. ikutin. Banyak ilmu yang kita punya, banyak ilmu yang kita dapat banyak. Tapi yang kita amalin paling cuma seplastik. Nah, bos bolai, bang bolai, pokoknya senior ini, dia tuh ya pokoknya ilmu dia, kita gua nggak tahu ya, gua nggak tahu ilmunya banyak apa enggak. Tapi dia tetap istiqomah cuy, ngamalin 3 keyakinan itu, Ya. duha, orang tua, sama Sedekah. sedekah. Sedekahnya ada tipsnya nggak di apa? Sedekah pagi atau sedekah jor-joran apa gimana? Kalau gua suka gini. Namanya sedekah terserah. Kalau Tapi sedekah- beda loh tuh, kadang ada dia ngamalin sedekah pagi, terus ada sedekah jor-joran, jadi semua harta yang dimiliki udah sedekahin. Dia langsung. ada. Kalau gua gini, Oh ada juga. kalau tips gua ya, ada suka orang yang jor-joran, tapi tips gua gini. Di dompet gua misalkan ada 100.000. 100.000. Misalkan ya, misalkan. Berarti setengahnya harus gua sedekahin. Dan itu pasti balik. 50%. Sumpah. Gini loh. Gini logikanya gini, kalau gua makan nasi padang yang 25.000 di depan Doski 25 atau Muhammadiyah, itu enak tuh. Namanya apa sih nasi padang itu? Sederhana. Sederhana, itu oke 25.000. Tapi kenapa kalau gua makan padang berame-rame yang 10.000 jadi 25 orang lebih nikmat? Sedekah itu sebenarnya, sedikit hal. Kamera. Gua beli sendiri yang 25.000, makan enak, tapi kayaknya kurang gimana gitu. Tapi kalau gue beli yang 25.000 untuk 5 orang atau berapa jadi 100, 5 orang 10 jadi 50, menurut gue lebih nikmat. wah gila, makan bareng-bareng tuh. Tapi gue nggak tahu lo bang, gue nggak tahu benar-benar kedalaman lo gitu ya. Di saat gue taunya lo di atas, ya naik turun nggak sampai jatuh banget. Lu pernah nggak sih bang lagi di saat kayak gini nih, udah naik udah nikah. Soalnya kan lu pas nikah tuh naik tuh kan. Lu tau nggak, lu lagi ngomong gini apa? Lu gue lagi jatuh. Lagi jatuh. Tapi pernah nggak makan susah gitu? Setelah kita Lagi jatuh gitu, lu jatuh nggak tuh? Ini gue malah lagi jatuh banget, sumpah. Lu bayang Gini ya. corona. ya dong 3 bulan gue ngalangin karyawan gue 60 orang lebih makin gaji bagus pokok. kan. Tapi gue ngeliat Tapi stres bang. Santai kan gue? Tapi kalau udah jadi Iya kan? Ya agak slow aja, gue masih bisa recording. Orang stok tuh biasanya diem aja di rumah stres, Oh, tapi iya, gue paham. masih bisa recording. Paham, Lu paham lah, harusnya masih gitu. Jadi gini men, gue kasih masukan buat teman-teman yang usaha walaupun sedikit. Yang penting intinya di depan karyawan atau di depan anak buah itu lu jangan terlalu pusing. Nanti anak buah lu bilang ini, set bos gue aja pusing. Ini gimana ya usahanya ke depan? Enjoy aja, slow. Gue masuk. Kalau dibilang gue lagi stres banget hari ini, cuman alhamdulillah pelan-pelan kita harus dobrak, kita harus semangatnya ada, kita buktiin. Yang penting kita bergerak,
kita berdoa, kita Pokoknya wah lu harus bener-bener semangat lah cara gue ya. Gue nggak tahu deh tuh. Jadi gue belajar dari cerita itu, gue belajar kayak gini bang. Gue seharian pegang gelas. Gue sejam pegang gelas. Gue kayak gini terus. Terus gue tambah lagi 1 hari megang gelas, gue kayak gini. Masih gemeter. Terus 1 jam, 1 jam. Apa? 1 minggu gue megang gelas kayak gini. Tangan gue langsung lumpuh jatuh kan. Nah, mungkin Podcast. lu tuh kayak gitu bang. Jadi lu megang gelas ini di saat lu megang gelas nih di saat tangan udah geter, udah 1 jam atau udah berapa 24 jam kan 1 hari. Nah, lu istirahatin, lu taruh gelas di meja, lepasnya itu dengan lu ngucap bersyukur atau lu main ke musik ini. Mungkin gitu kan bang ya. Jadi lu taruh dulu nih masalah nih, dia bukan masalah, lu taruh dulu nih, terus lu lepas buat nyari kesenangan gitu. Ntar kalau itu masanya lu seriusin lagi. Itu kali ya bang. Ya sebenarnya gue kata-kata dia oke, tapi gue nggak paham, nggak bagus. Tapi bener juga kalau lu di dunia misalkan lu tau gak, dunia bisnis gue itu berlawanan, di outsourcing ke musik jauh ke kiri ke kanan. Nah pas gue lagi jatuhnya di outsourcing ini, biar gue agak nyaman dan gue agak bertahan atau gue agak santai, gue di musik ini. Jadi sama aja kita naruh gelas dulu istirahat. betul. Itu ibarat kata itu. Gue aja kalau fokus sama tentang lu kalau fokus stres, lu jalanin di situ terus, lu bisa gila atau bukan jangan kan gila. Lu down sedon-donnya habis dan lu gak bakal bisa bergerak. Lu pernah gak bang seharian gitu berapa lu stres anjir lu sampai kayak hari ini marah-marah. Ini tau hari ini sebenarnya gua hari ini pagi cerita dikit gua pagi gua belum denger ya ini hari ini yang gua stres. Gua liat final keuangan gua anjir. Ini gua masih nombok jujur. Wah, gua liat keuangan nombok lumayan, nominalnya besar. Anjing, ya kan dari pagi pas gua lagi ngopi, gua udah bilang anjing gitu kan. Abas anak muda lah ya. Dalam hati membeli ini aja nih susah. anjing gitu kan. Lo tau gak teman gua, apa gitaris gua, lu mah nggak mungkin nggak punya duit. Tapi gua mesti depan dia, oke. Padahal gua nggak punya duit, gua beli tuh. Saking gua oke. Dia nggak percaya gua nggak punya duit, padahal gua lagi pusing. Tapi oke. Gua napas sedikit, gua ambil napas, gua berpikir sedikit. Ini harus gimana ya? Oke. Ini hari ini loh sebenarnya. Caranya gimana? Tapi lo akhirnya gua Berputar dulu. Gua diem, gua nggak mau lama. Kalau sejam lu bisa gila. Gua diem cuma 5 menit, 10 menit deh. Gua diem ngerokok. Lu harus bergerak. Kayak ada yang dorong gitu kan. Oke. Alhamdulillah siang itu gua ketemu lagi partner bisnis gua curhat, cuman dia itu nggak terlalu nggak ya ngasih masukan, ngasih ini, tapi dia nggak terlalu yang menurut gua nggak masuk. Ya gua langsung berjalan tuh ke yang temen partner bisnis gue itu di Pancoran. Tadi gue meeting sore, akhirnya gue panggil ownernya, big bossnya yang tadi ngadain acara. Gue panggil, bos, gue mau ngobrol sama lu 10 menit. Akhirnya jangan 10 menit, setengah jam buat lo, oke. Wah akhirnya gue ngobrol setengah jam kan, ngalor ngidul segala macem. Dan gue beberapa kali ngambil ilmunya dari bos gue itu ya. Jadi bukan bos gue sih, teman partner bisnis gue. Tapi dia menurut gue udah big boss karena udah punya saham di mana-mana, punya perusahaan segala macam gitu kan. Akhirnya gue ngobrol segala bla 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 bla, dikasih ini. Ya udah. Pas gue nyampe sini, gue masih blank gue. Nyampe Pamulang bawa mobil, penting anjing gue masih blank. Gue telepon Tantung, mulai mana tuh? Gila gue. Recording dulu yuk, pusing malah gue. Ya, recording segala macam bla bla bla. Dia guide musik, gue meeting sama tim gue yang internal, tim gue itu yang kepala gue panggil, gue meeting. Nggak tahu kenapa ada solusinya aja. Ada aja, tahu ternyata begini. Oh, bener. Ya alhamdulillah. Akhirnya insya Allah solusinya ada. Agak bisa tidur dan agak bisa napas malam ini. Karena ada aja gue ngobrol, gue meeting itu, gue agak muter-muter, gue agak usaha, intinya usaha dulu. Tapi kalau lo
Kalau abis ada masalah lu stuck, diem aja, lu stres, cuma lu stuck ngerokok ngopi, nggak bakal jalan keluar. Lu coba keluar, lu cari siapa yang menurut lu jiwa lu atau ini lu yang mau lu curhat itu dapat. Gue pernah belajar. Jadi Podcast jadi kita punya masalah gede. Kita itu harus curhat, cuy. Kita harus curhat sama orang. Walaupun apapun masalahnya itu, ketika kita curhat sama misalkan Tangtung, itu solusinya Tangtung nggak mungkin ngangkat di masalah kita. Maksudnya tuh bukan masalah ngangkat ya. Jadi apapun solusinya itu tetap kita yang megang tanggung jawab. Betul. Nah, jadi pelajarannya, jadi kita harus curhat, walaupun surat itu dengan sia-sia. Dalam arti sia-sia adalah apapun curhatan dari teman kita itu nggak bakalan nanggung. Itu karena pokoknya tanggung jawab tetap di kita dah. Tapi di situ ada positifnya, Bang ya. Positifnya adalah kita dapat solusi dari masalah itu. Jadi hati kita lebih Pokoknya tenang. solusi lah Pokoknya kan kalau ada masalah, solusi tercipta. Mungkin gitu ya, Bang ya. Ya alhamdulillah tadi pas gua ke Pancoran, tadinya gua pikir gua cuma mau makan nasi kuning doang, karena kan peresmian kantor dia kan. Ternyata pas gua bilang, kayaknya ada aja, kayak gini loh. Ini sedikit masukan. Kalau lu pengen bener-bener, ya Allah gua pengen berontak gitu, tapi ada jalan keluar aja loh. Yang penting lu mau bergerak, lu selangkah dua langkah dari tempat lu itu. Nah, itu tadi. Ntar part 2-nya gua pisah ya, video gua pisah. Ntar part 2-nya itu tentang motivasi lah. Ya, pokoknya tentang kehidupan, pokoknya tips cara-cara tentang motivasi. Gua lagi ngapain, Bang, tadi? Gua ngacak-ngacak lu nggak apa nih? Gak apa. Udah selesai belum? Sialan gue lagi recording, tapi nggak apa-apa. Inilah yang gue senang kayak gini loh. Yang penting kita tetap berkarya, lo tetap berkarya untuk YouTube-nya Amri segala macam. Gue senang, gue selalu support orang yang sering bergerak. Yang penting bergerak dengan positif, hal yang positif. Gue selalu support. Gitu. Lu bergerak, lu lagi gue recording lagi nyanyi juga lu datang. Bangkat bang, gue mau ngambil. Wah silakan. Udah, karena bodo amat lah. Iya kan? Gue rekam. Gue sekarang target. Gue soalnya di YouTube gue jeleknya orangnya gini, cuy. Ini tips. Antaranya ada bocoran, itu mah gampang dah. Oke. Itu mah gampang. Jadi tadi itu gue pokoknya nanti ntar ada part 2-nya gue pisah ya. Itu tentang motivasi kehidupan. Pokoknya berpengaruh banget buat lu kalau mau bener denger ceritanya. Sekarang ya gini aja. Boleh tuh ngotak-ngatik ini. Gimana Tom kalau tadi kacak-kacak lu ganggu nggak? Enggak, aman gue. Lihat dong, no. Lu itu dong, ngobrol dong. Bro, aman. Ini gitaris tuh, gitaris muda coy. Yaudah itu aja Bang. Oke. Thank you Amri. Gue mau cabut sama kursi dulu ya. Thank you. Lu mau nyanyi nggak? Nyanyi. Nyanyi. Gue bisa live. Luar record aja, luar record kita yang kita main dengan gue ngobrol-ngobrol lagi. Kalau Amri nggak nyanyi kayak melayan aja. Gue nggak bisa nyanyi. Gue kemarin bikin video di tempat lu bisa apa Amri bikin musik kan nggak bisa. Itu pulang aja anjir. Canda itu kan. Gue udah pulang. Gue nggak bisa main musik cuy. Do re mi aja gue nggak tahu. Do re mi apa gue nggak tahu udah musik. Berarti ada part 2 ini? Ada dong. Part 2 ada. Gue stop berarti ya. Nanti part 2-nya langsung tentang lu yang tadi gue upload boleh nggak? Boleh, aman. Part 2-nya. Aman sekali. Ini sekarang gue upload Jangan ya. kayak sekarang yang uang belum siap nih. Iya. Baju dari top segala macam gue belum siap. Tapi yang isi tadi gue pisahin nggak apa-apa kan? Aman. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau dapat pelajaran baru dari video ini, kalian like. Kalau kalian terhibur, kalian like. Kalau kalian ngerasa video ini tersiksa, langsung aja klik jempol bawah. Iya. Kalau misalkan videonya nggak parah banget gitu, buat kehidupannya dia berpengaruh banget jelek, udah klik bawah aja. Tapi kalau bermanfaat, oke, kita jangan kemana-mana, tetap channel gua. Insya Allah, gua bakalan rajin upload video yang seru-seru gitu. Oke, thank you, see you.